tiga wali Allah ya. Di sini ada tiga wali Allah, ada Syekh Nazim Haqqani, ada Habib Lutfi, dan ada menantunya Syekh Hisham. Nah, kalau kita melihat dari tokoh-tokoh ini ya teman-temanku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini kita melihat cuplikan bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya bertemu dengan uh, dua wali dunia, wali terbesar yaitu Syekh Nazim Al-Haqqani, dan juga bertemu dengan Syekh Hisham. Beliau merupakan ahli sufi, ahli tarekat yang sungguh luar biasa teman-temanku semuanya. Pada kali ini saya akan mengupas secara detail yaitu profil dari Syekh Nazim Al-Haqqani, sang sufi mahabbah dari Siprus temanku semuanya. Banyak yang belum mengenal siapa yang berada dalam gambar di atas, khususnya di Indonesia. Padahal beliau merupakan tokoh sufi pendiri salah satu tarekat fenomenal era milenial saat ini, yaitu tarekat Naqsyabandi Haqqani yang berpusat di Chicago, Amerika Serikat, dan Jakarta, Indonesia. Berkah ajaran sufisme mahabbah atau cinta memberikan pengaruh yang luar biasa dalam keberlangsungan harmonisasi kehidupan beragama dan persaudaraan sesama manusia di muka bumi melalui tarekatnya tersebut. Terbukti dengan menyebar dari daratan Amerika, Eropa, Afrika hingga Asia, terutama Asia Tenggara. Muhammad Nazim Adil bin Ahmad bin Hasan Al-Haqqani lahir di Larnaca, Siprus 22 April tahun 1922. Itu adalah namanya. Beliau keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, nasab Hasan Husain dari sisi ayah, kemudian keturunan Jalaluddin Rumi, nasab dari Abu Bakar dan Asy-Siddiq dari sisi ibu. Beliau memperoleh ijazah fikih Hanafi dari Syekh Abdul Jalil Murad ilmu hadis dan fikih Hanafi dari Syekh Abdul Al-Aziz bin Muhammad Al-Uyum Al-Sud Hanafi. Beliau juga belajar tarekat Naqsyabandi dari Syekh Sulaiman Al-Zarumi, wafat tahun 1948 Masehi. Melalui dirinya kemudian tarekat ini dinamai dengan Naqsyabandi Haqqani. Pada tepat tahun 1945 Syekh Nazim menjumpai Syekh Abdullah Faiz Al-Daghistani. Pertemuan dengan Syekh Abdullah Al-Daghistani disifatkan sebagai perjalanan spiritualnya. Kemudian beliau berbaiat kepada Syekh Abdullah Faiz Al-Daghistani, dan selanjutnya Syekh Nazim diantar oleh Syekh Abdullah Al-Daghistani ke Siprus untuk menjadi khalifah tarekatnya di sana. Setelah beberapa lama Syekh Nazim kemudian kembali ke Damaskus dan menikahi Aminah Adil, anak Al-Daghistani, dan dianugerahi 4 anak bernama Muhammad Adil, Bahauddin, Naziha, dan Ruqayyah. Adapun secara ringkas guru-guru keilmuan agama beliau yaitu Muhammad Ash'ran Syafwan Kamaruzaman. Yang pertama Muhammad Nazim, kakek Syekh Nazim itu guru abal tarekat Qadiriyah. Syekh Jamaluddin Al-Lazuni, Syekh Sulaiman abal tarekat Naqsyabandi, Syekh Muhammad Ali Uyun Syariah, Syekh Abdul Al-Aziz Uyun As-Sud, dan lain sebagainya. Beliau juga merusyd 7 tarekat besar, antara lain Naqsyabandiyah, Maulawiyah, Kistiyah, Saziliyah, Qadiriyah. Gelarnya adalah Sultan Aulia Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Beliau merupakan mursyid ke-40 dalam mata rantai emas tarekat Naqsyabandi Haqqani. Selanjutnya adalah silsilah sanad tarekat Naqsyabandiyah yaitu Muhammad Ash'ran Safwan Kamaruzaman. Adapun silsilahnya sebagai berikut yaitu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Salman Al-Farisi, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Al-Siddiq, Ja'far Al-Sadiq, Abu Yazid Al-Bustami, Abu Hassan Al-Haraqani, Abu Ali Al-Farmazi, Abu Yaqub Yusuf Al-Hamadani. Selanjutnya ada Nabi Khidir alaihi salam, Abdul Khaliq Al-Gujawani, Arif Al-Rikwari, Muhammad Al-Anjir Al-Fagnawi,
Azizan Ali Al-Ramithani, Muhammad Baba Al-Shamsi, Gulal Al-Bukhari, Muhammad Bahauddin Al-Naqasabandi, Al-Alauddin Al-Bukhari Al-Attar, Yaqub Al-Harwi, Ubaidillah Al-Ahrar, Muhammad Yazid, Darwis Muhammad, Muhammad Hawaja, Muhammad Al-Baqi, Ahmad Al-Faruqi, Muhammad Al-Ma'sum, Muhammad Saifuddin, Nur Muhammad Al-Badawani, Syam Al-Din Habibu, Abdullah Al-Dahlawi, Khalid Al-Baghdadi, Ismail Muhammad Al-Shirwani, Has Muhammad Al-Shirwani, Muhammad Effendi Al-Yaragi, Jamaluddin Al-Gumuki Al-Hushaini, Abu Ahmad Al-Surugi, Abu Muhammad Al-Madani, Sarafuddin Al-Daghestani, Abdul Faiz Al-Daghestani, Muhammad Nazim Al-Haqqani. Tahun 1922 sampai tahun 2014 Masehi. Perlu diketahui bahwa Syekh Nazim Haqqani tidak hanya mewarisi nasab Jalaluddin Rumi saja, tapi juga menunjukkan minat kuatnya terhadap konsep ajaran cinta mahabbah Rumi. Dia menyadari konsep cinta mahabbah Rumi mengandung nilai kemanusiaan dan universalitas bagi jalan dakwahnya, semangat kemanusiaan dan lain sebagainya. Jalan sofistik mahabbah mengacu pada konteks fraterniter, saudara sesama manusia, dan kesatuan dan kepercayaan kepada Tuhan dalam semua agama dan melalui spiritual dengan negara maju pada Aku bukan Kristen, bukan Majusi, bukan Kristen atau Islam, bukan dari timur atau barat, bukan dari India, Cina, Bulgaria, Saksin, bukan dari kerajaan Irak ataupun Khorasan. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik ragam jiwaku semuanya adalah kehidupan kekasihku. Luar biasa ya, tentang persaudaraan. Oke. Syekh Nazim Haqqani. Syekh Nazim Haqqani, pendiri Tarekat Naqsabandi Haqqani. Luar biasa ya teman-temanku semuanya. Beberapa ulama sufi di Indonesia juga pernah ada yang pernah berkunjung ya ke rumahnya ya, mengenang Maulana Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Lahirnya itu 23 April 1922. Lahir di Siprus sebelah selatan Turki. Luar biasa. Beliau merupakan dari sisi keturunan ayah beliau dari keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan merupakan keturunan Hasan, Husain, dan cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini beliau ya. Syekh Nazim Haqqani. Beliau wafat tanggal kapan ya beliau ini wafat? Oh, beliau wafat itu pada tanggal 7 Mei 2014. Syekh Nazim Haqqani wafat Mei 2014. Ya, kalau bicara soal karomah ya sudah banyak ya, banyak sekali karomah-karomah beliau. Beliau pernah berkunjung ke Indonesia, bertemu dengan Abah Anom juga. Luar biasa ya, Syekh Nazim Haqqani. Ini saya sambil membaca ya, sambil membaca, sambil buat konten. Syekh Nazim Haqqani.
cerita ketika Syekh Najib Al-Hakoni wafat ya. Ketika dokter berkumpul untuk memutuskan mengangkat alat mekanik untuk bantuan pernafasan respirasi, keputusan itu tidak terjadi di tangan mereka. Karena kejadiannya adalah sebaliknya, di mana Allah menunjukkan kasihnya kepada walinya yang tulus dengan mengambil dengan cara lembut ruhnya sebelum dokter berusaha dan mencoba untuk mengangkat alat bantuan pernafasan sesuai keinginan mereka. Tidak ada penjelasan medis mengapa tiba-tiba jantung Maulana Syekh Nazim Hakoni berhenti dan rohnya meninggalkan tubuh fisiknya sebelum tabung pernapasan diangkat. Ini adalah sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah dilihat bahwa oleh seluruh dokter sepanjang pengalaman karir medis mereka. Dengan cara ini, kehendak Allah ditunjukkan sebagai perintahnya di atas kedokteran modern. Allah SWT mengambil ruh Maulana ke hadrat ilahi dan ke hadrat seketika dia menghendaki. Disiplus terakhir kali hujan di bulan Mei adalah 42 tahun yang lalu dan juga di Timur Tengah. Namun hari di mana wafatnya Maulana Syekh Nazim Hakoni, ada guntur dengan suara yang kuat dan kilatan petir yang membangunkan orang dari tidur mereka. Hujan lebat tanpa henti terjadi selama 2 hari di laut, 2 atau 3 hari terjadi gelombang besar dan tiba-tiba laut menjadi tenang. Bahkan di Makkah dan Madinah terlihat hujan jatuh pada waktu yang bertepatan dengan ruh Maulana meninggalkan tubuhnya. Sore itu semua orang menyadari bahwa langit menangisi hilangnya seorang wali besar di dunia ini adalah rahmat kasih sayang Allah, bahwa hujan tersebut jatuh untuk menunjukkan betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya yang tulus dan suci. Meskipun terdapat begitu banyak jadwal maskapai penerbangan ke Siprus dari seluruh dunia setiap harinya, di hari itu semua penerbangan amat sangat padat dan tidak ada satu kursi pun yang tersedia karena permintaan yang demikian besar dari murid Maulana Syekh yang datang dari seluruh dunia untuk memberikan penghormatan terakhir. Yang keempat, banyak orang menyaksikan kejadian luar biasa.